Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jumarna, alamat dari Kampung Cibengang, Desa Bojong Kapol, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Saya ditugaskan KKN. Dalam KKN ini saya ditugaskan untuk membuat wawancara atau laporan observasi gitu ya, tentang pembelajaran di keluarga khususnya pada masa pandemi. Maaf, nama ibu siapa? Ibu Rosidah. Kalau anaknya? Muhammad Lutfi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan sedikit bertanya gitu tentang pembelajaran pada ibu. Kelas berapa anak ibu sekarang? Kelas 2. Kelas 2. Di sekolahnya itu di mana, Bu? SDI Nurul Umum. Pelaksanaan pembelajaran selama pandemi itu seperti apa ya, Bu? Daring, online atau gimana gitu? Tatap muka? Online. Secara online ini. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Semenjak kapan dilaksanakannya pembelajaran online tersebut? Apakah pada saat COVID-19 ini ada di Indonesia diberlakukannya, Bu? Iya. Yang selanjutnya, media apa saja, Bu, yang digunakan selama pembelajaran daring atau online? Media itu alat gitu, Bu. Jadi alat untuk belajar anak itu apa? Ya, seperti HP. Oh iya, HP ya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana bentuk penyampaian materi yang disampaikan atau diberikan oleh guru kepada anak atau peserta didik, Bu? Contohnya seperti cari dari Google, dikirimkan lewat WA, atau juga direkam, itu guru sedang menjelaskan lalu dikirimkan lewat WA kepada ibu untuk pembelajaran anak, itu seperti itu ya, Bu? Iya. Oh iya, seperti itu. Yang selanjutnya, Bu, bagaimana respon anak selama pembelajaran berlangsung? Jadi apakah anak itu giat belajarnya atau gimana gitu ketika pembelajaran online tersebut? Apakah selama pembelajaran online atau daring ini ibu mendapatkan kuota dari Kemdikbud atau kuota gratis? Mendapatkan ya, Bu ya. Selanjutnya, masalah apa yang muncul selama pembelajaran daring atau online tersebut? HP kurang memadai. Dan juga sinyal mungkin ya di sini. Sinyalnya itu kurang bagus itu. Yang selanjutnya, apakah sudah ada solusi terkait permasalahan yang dialami tersebut gitu? Tidak. Mungkin kalau dari saya gitu ya, ada sedikit solusinya. Kalau solusinya itu mungkin bisa disediakan oleh sekolah gitu, kalau HP gitu ya, bisa disediakan oleh sekolah, atau juga kalau bisa ya dari pemerintah gitu ya, yang menyarankan bahwa kita itu harus belajar secara online atau daring gitu. Kalau kuota ya alhamdulillah ya, tadi dari Kemdikbud atau dari pemerintahan sudah ada kuota gratis itu untuk pembelajaran secara online. Mungkin hanya itu, Bu, yang saya tanyakan terkait pembelajaran online pada masa pandemi ini. Terima kasih, Bu. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya, mengganggu waktunya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jumarna, alamat dari Kampung Cibengang, Desa Bojong Kapol, Kecamatan Bojong Gambir, Tasikmalaya. Di sini saya ditugaskan dari kampus IKIP Siliwangi Bandung
untuk mengobservasi keluarga yang sedang pembelajaran pada masa pandemi. Langsung saja pada ibu, kalau boleh tahu nama ibu siapa? Ai Siti Mulyani, Kalau nama anaknya? Aldi Firmansyah, Adi Firman. Anaknya sekolah di mana ya bu? di MI Cilenggang, Oh, MI Cenjang ya. Kalau kelas berapa sekarang? kelas 4. Kelas 4. Kalau pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi ini seperti apa ya bu? Online. Oh gitu, secara online ya, Iya. menggunakan alat mungkin ya bu. Yang selanjutnya, sejak kapan bu dilaksanakannya pembelajaran daring atau online tersebut? Semasa ada pandemi. Oh, jadi pas ketika pandemi masuk ke daerah Indonesia, ke negara Indonesia pada khususnya, lalu pemerintah mengesahkan bahwa di setiap instansi pendidikan itu harus belajar secara online. Di sini sama sudah online ya bu. Yang selanjutnya bu, pertanyaannya, media apa saja yang digunakan selama pembelajaran daring di sini? HP, Menggunakan handphone. handphone. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk penyampaian materi yang diberikan oleh guru kepada siswa? Apakah si guru tersebut itu memotret pelajaran lalu disampaikan kepada anaknya lewat WA gitu, atau juga bisa si guru contohnya itu membuat rekaman video sedang memberikan materi kepada anaknya lalu dikirim di share ke WA ibu, apakah seperti itu bu? Iya. Iya. Oh iya, Seperti itu. gitu ya bu. Iya. Yang selanjutnya, bagaimana bu respon anak selama pembelajaran online pada masa pandemi tersebut? Makin giat belajarnya ya bu. Syukur, walaupun ya bu, ya pembelajaran sekarang itu tidak tatap muka secara langsung dengan gurunya, ya alhamdulillah kalau begitu anak ibu malah semakin giat gitu dalam belajarnya, walaupun dengan keterbatasan menggunakan HP dengan cara pembelajaran secara online. Yang selanjutnya bu, bagaimana upaya yang dilakukan ibu dalam membimbing anak secara daring? Apakah ya anak itu belajar sendiri gitu menggunakan HP atau gimana gitu? Dibantu sama orang tua. Oh, dibantu sama orang saya, sama ibu, atau mungkin sama bapaknya gitu ya. Yang selanjutnya, apakah selama pembelajaran daring tersebut ibu mendapatkan kuota gratis subsidi dari Kemdikbud bu? Iya. Oh iya, mendapatkannya bu? Iya. Alhamdulillah, jadi ibu jadi tidak terlalu terbebani gitu dengan adanya sekolah online ini gitu. Kalau ada dari Kemdikbud, biasanya kalau dari Kemdikbud itu kuotanya itu 1 bulan sekali ya bu? Iya. Yang selanjutnya, masalah apa gitu bu yang muncul pada saat atau selama pembelajaran daring tersebut? Anak tidak memahami pelajaran. Oh jadi gitu ya bu, jadi anak sulit memahami pembelajaran gitu ya, tidak seperti biasanya gitu ya, tatap muka kan langsung gitu. Gurunya ketika ada yang tidak mengerti oleh si anak tersebut itu pasti si gurunya itu langsung memberitahu gitu ya, atau meluruskan. Mungkin kendalanya menurut ibu itu jadi kurang memahaminya si anak tersebut dalam belajar, mungkinnya dikarenakan ya dengan keadaan gitu ya online gitu. Apakah sudah ada gitu bu solusi terkait permasalahan yang dialami tersebut gitu? Tidak. Oh belum ada ya bu. Mungkin saya akan memberikan sedikit solusi itu bu. Ketika kita sulit untuk
belajar anak secara online gitu pasti sulit kan Bu, jauh dari gurunya, kalau mau bertanya juga jauh untuk menjelaskannya gitu. Cuman di sini sekarang kan dunianya itu sama online gitu ya, jadi si pelajarannya itu banyak dari internet gitu ya Bu. Jadi kita bisa, kalau kita punya kuota kan dari Kemdikbud tersebut, searching itu menggunakan Google gitu, materi-materi yang belum dimengerti oleh anak gitu ya. Jadi sehingga si anak tersebut itu akan mudah memahaminya gitu ya Bu. Kita dijelaskan oleh kita gitu setelah mengetahui materinya dari Google tersebut ya, dari internet tersebut. Dan juga bisa Bu, kalau sekarang itu ada aplikasi yang namanya Ruang Guru gitu ya, aplikasi Ruang Guru. Nah di sana banyak sekali gitu materi-materi yang bisa didapatkan oleh kita untuk supaya si anak itu bisa belajar dengan baik dan rajin dan juga tekun gitu. Terima kasih Bu, mungkin itu pertanyaan sekilas dari saya tentang belajar di saat masa pandemi gitu ya. Mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jumarna, alamat dari Kampung Cibengang, Desa Bojong Kapol, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Saya ditugaskan dari Universitas IKIP Siliwangi Bandung untuk mengobservasi keluarga yang biasa belajar sedang pandemi gitu ya. Yang ditugaskannya itu adalah membuat laporan hasil observasi. Perkenalan dulu ya Bu, nama Ibu siapa? Fitriani. Fitriani. Kalau nama anaknya? Fitri Aulia. Sekolahnya di mana Bu? Di MI Cilaya. Kelas berapa anak? Kelas Ibu 2. ini? Kelas 2. Oh, masih baru ya. Ya, selanjutnya pelaksanaan pembelajaran selama pandemi itu seperti apa Bu? Secara online. Oh, biasa Di rumah. menggunakan HP ya, di rumah mungkin ya, tidak keluar karena lockdown mungkin ya. Pertanyaan selanjutnya, semenjak kapan Bu dilaksanakan pembelajaran daring atau online tersebut itu? Semenjak adanya pandemi. Oh, semenjak adanya pandemi, sudah lama ya Bu ya? Hampir 2 tahunan gitu ya. Selanjutnya, media apa Bu yang digunakan selama pembelajaran daring? HP. Oh, menggunakan HP. Iya, rata-rata ya di masyarakat mah yang adanya itu hanya HP ya, tidak menggunakan komputer atau laptop gitu ya Bu, menggunakan HP. Nah selanjutnya, bagaimana bentuk penyampaian materi yang diberikan oleh guru Bu? Ya melalui video. Itu pada Oh ya, melalui video di share ke WA gitu ya Bu, atau Messenger gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon anak itu selama pembelajaran berlangsung gitu? belajarnya agak susah karena tidak ada penjelasan dari guru. Dikarenakan online ya Bu? Iya. Pasti dikarenakan mungkin jangkauan gitu ya, dan guru juga lebih sulit gitu untuk memberikan materinya kepada si peserta didik atau anaknya, dikarenakan ya dengan keadaan yang saat ini gitu ya, terbatas gitu ya Bu, apalagi dari jangkauan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana upaya yang dilakukan Ibu dalam membimbing anak pada saat pembelajaran daring tersebut? Mendampingi anak untuk belajar. Oh, mendampingi ya, supaya khawatir ya Bu, karena anaknya kan baru kelas 2 gitu, pasti Harus belum dibimbing. ya, harus dibimbing, belum bisa, kalau mengoperasikan handphonenya itu belum bisa, mungkin ya dibantu oleh Ibu ya. Apakah selama pembelajaran daring Ibu mendapatkan subsidi berupa kuota dari Kemdikbud atau tidak gitu Bu? Tidak. Tidak. Kuota sendiri. Oh, jadi Ibu setiap mau belajar itu membeli kuota sendiri gitu ya Bu? Nggak apa-apa lah, yang penting Bu anak tetap belajar gitu kan.
Selanjutnya Bu, masalah apa yang muncul selama pembelajaran daring? Masalahnya gitu apa gitu? Ya sinyalnya jelek kan di kampung gitu susah. Apakah di daerah ini sinyalnya jelek atau di rumah ini saja Bu? Nah, di rumah ini saja. Oh seperti itu ya Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, terakhir mungkin ini pertanyaannya, apakah sudah ada solusi terkait permasalahan yang dialami gitu Bu? Jika ada, apa solusinya? Tidak ada. Oh jadi belum ada solusi ya dari pihak manapun untuk hal ini atau pembelajaran ini mungkin ya Bu, untuk permasalahannya. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit tips atau ya bisa disebut dengan solusi gitu ya Bu, untuk dalam pembelajaran daring ini. Sudah pasti ya dalam pembelajaran online, dalam pembelajaran daring ini, ibu walaupun anak ibu itu pasti akan mendapatkan kesulitan gitu ya, atau mendapatkan masalah dalam pembelajaran online ini. Ibu dan anak ibu juga pasti akan mendapatkan permasalahan gitu ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin yang pertama jangkauan dengan gurunya yang akan menjelaskannya gitu. Mungkin sinyalnya jelek dikarenakan di pegunungan gitu ya Bu ya. Dan juga mungkin HP-nya ya kurang memadai gitu, karena ya di masyarakat itu sudah biasa gitu ya Bu. Mungkin ya solusinya kalau yang pertama, kalau sinyalnya ya kurang memadai tapi hanya di rumah ini, mungkin kalau di teman anak-anak ibu bagus itu sinyalnya, bisa lah supaya pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif dan baik. Mungkin bisa ibu dan anaknya itu belajarnya itu di rumah teman anak ibu gitu ya, supaya berjalan dengan lancar. Dan yang selanjutnya mungkin kalau dalam pembelajaran si anak kurang memahami gitu ya Bu, sulit untuk menanyakan kepada gurunya, itu sulit. Bisa kalau zaman sekarang kan zaman canggih ya Bu ya, zaman teknologi gitu, zaman internet. Kalau kita punya kuota kan bisa gitu kita searching di Google gitu, apa materi-materi yang belum dikuasai atau belum dipahami oleh si anak itu. Atau bisa juga di YouTube gitu ya, kita menonton penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh guru gitu. Banyak pasti guru yang menjelaskan materi-materi, bisa di search aja tentang apa MI atau seperti itu. Mungkin hanya itu Bu untuk ya wawancara saya dengan Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya gitu ya, mengganggu aktivitasnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.